Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali ya kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 163 ya. Ayat 163. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sadaqallahul azim. Wa ilahukum, dan sesembahan, kalau di dalam bahasa Indonesia diartikan Tuhan. Ilahun, sesembahan, wahidun, yang esa. La ilaha, tiada sesembahan yang wajib disembah illa melainkan huwa, dia Allah. Ar-Rahman, yang maha pemurah, Ar-Rahim, maha penyayang. Jadi pada ayat atau surat Al-Baqarah ayat 163 ini, asbabun nuzulnya ayat ini pada saat itu turun ya, atau ketika ayat ini dibacakan oleh Nabi kepada orang-orang kafir Quraisy, kepada orang-orang musyrik yang pada saat itu, ketika Nabi membacakan ayat ini, maka orang-orang kafir Quraisy atau orang musyrik itu pada heran. Herannya apa? Wa ilahukum ilahu wahid, sesembahanmu adalah sesembahan yang esa, satu. Heran. Kenapa heran? Karena kebiasaan mereka itu menyembah beberapa Tuhan ya, ada Lata, ada Uzza, macam-macam Tuhannya. Sehingga nanti ketika mengatakan berdasarkan firman Allah, wa ilahukum ilahu wahid, sesembahanmu, yang pada saat itu ya ada sahabat, ada orang-orang apa, yaitu orang-orang musyrik, orang kafir, semuanya. Jadi ini bukan Tuhannya Muhammad, bukan Tuhannya sahabat, tapi Tuhan semua manusia, yaitu ilahu wahid, sesembahan yang satu atau yang esa. Maka sesuai dengan apa di dalam surat Ikhlas ya, maka Allah ya, atau sesembahan itu memang wajib, yaitu esa dan satu. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa, ahad. Terus yang kedua, Allahus Somad,
Allah itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Artinya kalau dia itu zat yang disebut Tuhan, yang disebut sesembahan, maka harus punya kemampuan sebagai sandaran, tempat ketergantungan. Segala yang dibutuhkan oleh makhluknya itu mampu memberi atau mampu memenuhi. Ya. Jadi mampu memenuhi. Allahus Samad. Apapun yang dibutuhkan makhluk. Ya. Oleh karena itu, Allah di dalam hal menciptakan seluruh makhluk, Allah pasti akan memenuhi seluruh kebutuhannya, tanpa terkecuali. Setiap yang diciptakan pasti Allah akan memberi rezeki, dan rezeki itu bisa berupa kehidupan, kesehatan, ataupun rezeki yang lain. Semuanya dipenuhi oleh Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu juga tidak beranak dan tidak diberanak-anakan. Ya, juga nggak punya istri, nggak punya anak. Nah, kalau misalnya sesembahan itu disamakan dengan makhluk punya istri, punya anak, nanti ngurusi anak dan istrinya, nggak ngurusi makhluknya. Kalau ini ya ada punya istri dan sebagainya, kapan ngurusinya? Repot. Dan jadi berubah yang terakhir. Jadi Allah itu tidak setara, tidak sesama, tidak sama dengan makhluk. Meskipun di dalam ayat Allah itu melihat, Allah itu mengetahui, tapi penglihatan Allah tidak sama dengan makhluk. Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak sama dengan makhluk. Yang jelas itu adalah berbeda. Yang pertama, wa ilahukum ilahu wahid, sesembahanmu adalah sesembahan yang saya satu. Setelah itu dilanjutkan dengan kalimat tahlil sebagai penguat, ya, sebagai penguat, la ilaha illa huwa, tiada sesembahan yang wajib disembah illa kecuali atau melainkan huwa dia Allah. Jadi illa ini adalah istisna, pengecualian. Cara wong Jawa niku ngarani mek utawa tok, Allah tok, tidak ada yang lain. Hanya Allah yang harus disembah, ya, yang harus dimintai pertolongan, ya, yang harus disandari. Semuanya kita curahkan kepada Allah. Memang Allah adalah zat yang mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan makhluknya. Nah, oleh karena itu kalau kita di dalam surat Al-Fatihah kan ada ini pada intinya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, ya, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Jadi selain Allah haram untuk disembah. Disembah itu berarti apa? Diakui yang melebihi. Nah, misalnya ada sesuatu selain Allah kita mengakui kok sampai melebihi cintanya kepada Allah, itu berarti masuk kategori penyembahan. Misalnya kita itu cinta terhadap apa? Misalnya bisa dikatakan yaitu pohon, sampai kadang-kadang kita itu di bawahnya meminta, memohon, kadang-kadang membawa sesaji dan lain sebagainya. Ini kan berarti cintanya, yaitu melebihi cintanya kepada Allah. Terus menganggap selain Allah punya kekuatan.
Padahal seluruhnya atau seluruh makhluk itu adalah kekuatan yang berada pada kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali yaitu hanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Maka kalau ada orang yang menyembah atau mengabdikan diri kepada selain Allah, itu berarti sudah masuk kategori apa? Yaitu orang disebut orang musyrik. Dan dosa musyrik itu adalah tidak akan terampuni kecuali bila mana dia sebelum meninggal sudah bertobat kepada Allah. Jadi dosa apapun kalau memang dia sebelum meninggal sudah bertobat kepada Allah, insya Allah tobatnya akan diterima oleh Allah. Begitu pula termasuk dosa syirik, ya. Maka jangan sekali-kali membawa dosa syirik sampai yaitu kematian. Dan orang yang dosa syirik tidak akan pernah memasuki surganya Allah di neraka untuk selamanya. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Maka dosa syirik tidak akan terampuni. Nah, kalimat tahlil ini la ilaha illallah biasanya ya, kalau cuma di sini diganti dengan dhamir huwa ya, atau kalimat tahlil, maka ini adalah yaitu apa? Supaya iman kita itu kuat. Maka setiap hari diusahakan kita itu baca kalimat tahlil. Artinya apa? Ayat atau kalimat ini kita baca dalam lisan, kita hayati dalam hati, setelah itu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Jadi praktek la ilaha illallah itu kayak apa? Jadi, pertama ya, dimulai dari ucapan kita. Ucapan kita tidak boleh syirik kepada Allah. Bersumpah selain Allah itu kan syirik. Demi bumi, demi matahari, demi bulan, demi dirimu, demi yang lain, itu tidak boleh. Siapa yang bersumpah selain Allah faqad asyrak, maka itu adalah termasuk musyrik. Nggak boleh ya. Demi orang tua, demi macam-macam. Kalau memang bersumpah ya demi Allah. Terus lagi jangan sekali-kali ucapan kita itu bertentangan dengan tauhid. Kayak apa? Misalnya begini. Oh, gara-gara kamu apa? Baju kamu baru, akhirnya turun hujan. Itu kan ucapan yang tidak bertauhid. Masalahnya hujan turun atau tidak itu adalah kuasa Allah. Tidak ada sebab musababnya dengan baju baru, orang potong dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya ada apa? Burung napa niku biasanya? Perenjak. Ten iki wonten ta burung perenjak niku? Enten nggih. Tapi sakniki ten omah-omah perenjak tok wonten kok. Berarti dayae akeh. Jen kan ngoten enten burung perenjak. Nah, iki pada enten daya atau tak? Tidak ada hubungan sama sekali. Nah, saat ini tambah perenjake bendina 3 omah. Nah, ucapan semacam itu yang tidak bertauhid itu kita tinggalkan. Jadi kita usahakan ucapan kita itu bersih, meskipun hanya ucapan, belum lagi perbuatan sampai menyembah, atau mungkin punya akik. Kalau hanya sekedar hiasan tidak apa-apa, tapi kalau sampai dijadikan sebagai punya anggapan ini punya kekuatan, ini berarti kan sudah kategori musyrik, punya kalung dan lain sebagainya. Oh, aku lagi gak kalungan iki. Hati-hati. Sama dengan ngeten nggih. Sekarang kan ada pengobatan itu yang dari batu apa? Yang bentuknya kalung niku. Hati-hati loh niku nggih. Itu memang obat.
Tapi kalau misalnya dalam hati kita itu punya keyakinan kalau saya nggak pakai ini nanti akan nggak sehat, itu berarti sudah musyrik loh. Musyrik itu. Karena kesembuhan, sakit kesembuhan itu datangnya dari Allah. Makanya hati-hati loh, gitu. Jangan sampai merubah yaitu keyakinan kita. Mergo ada orang-orang tuh, aku lek gak gelangan iki wis gak kuat aku. Nah, itu kan namanya sudah musyrik. Nggak boleh. Nanti kalau memang itu obat silakan, nggak apa-apa obat, tapi perlu ditata keyakinan. Ini yang harus ditata, jangan sampai salah. Nggih. Kok punya keyakinan bahwa kalau ndak pakai ini nanti lemah, padahal kekuatan kesembuhan itu datangnya dari Allah. Maka kita menganggap ini adalah sebagai perantara, ya, tapi yang menyembuhkan adalah tetap Allah. Itu tak jauh berbeda dengan obat itu dong, ya. Ketika kita minum obat, saya kalau minum obat ini itu mesti langsung sembuh. Enggak bilang insya Allah, tapi mesti langsung sembuh. Itu juga termasuk kalimat tauhid. Kalimat yang bertentangan dengan tauhid. Harus diluruskan. Ya. Alhamdulillah saya minum obat ini sehingga saya sembuh. Artinya apa? Kita itu yang paling disebut pertama itu adalah Allah. Kenapa? Karena yang memberikan kesembuhan itu Allah. Makanya alhamdulillah saya minum obat ini sehingga sembuh. Jangan aku itu kalau minum obat ini pasti sembuh. Itu namanya sudah ya, sama dengan datang ke dokter. Saya kalau nggak ke dokter ini tidak sembuh. Bahwa semuanya itu adalah perantara. Lainnya salah satunya. Maka untuk menguatkan iman kita, bacalah kalimat tahlil itu setiap hari, tapi kita hayati, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita murnikan tauhid kita, mulai dari ucapan, perbuatan sampai hati kita. Ini benar-benar kita bersihkan tauhid kita, ya. Kita kuatkan tauhid kita kepada Allah. Nah, sehingga apa? Ketika membaca la ilaha illallah itu ada pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Semakin banyak dibaca, maka iman semakin meningkat. Kenapa? Karena tingkat keyakinan kepada Allah itu bertambah. Terus Allah itu juga punya sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya yang telah diciptakan. Yang mengabdi, yang menyembah, yang tidak menyembah, semuanya kebagian. Pertama apa? Orang yang diciptakan itu insya Allah pertama diberikan kehidupan. Siapapun dia diberikan kehidupan, diberikan rezeki, jatah rezeki setiap hari, diberi kesehatan, terus juga kadangkala diberi sakit. Semuanya kebagian, ya. Yang mukmin, yang muslim, yang musyrik, yang kafir, yang macam-macam itu semuanya kebagian. Saya melihat meskipun orang tidak pernah sholat, tapi dia juga kadang-kadang hartanya banyak, gitu, dan juga menjadi kaya, dan juga menjadi sehat. Itu membuktikan bahwa Allah itu punya sifat Ar-Rahman. Pokoknya yang diciptakan mesti mendapatkan bagian rezeki dari Allah. Nggak pilih kasih, semuanya kebagian. Nah, yang Ar-Rahim ini kasih sayang Allah yang nanti akan diberikan oleh Allah pada orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah khusus. Orang yang tidak beriman, orang yang tidak bertakwa tidak akan pernah mendapatkan yang namanya Ar-Rahim. Oleh karena itu, kadang-kadang Allah itu di dalam untuk memberikan Ar-Rahim ini diawali mulai di dunia. Jadi sifat rahmannya Allah ini kadang-kadang menjadikan orang ini taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, menjadi orang yang soleh, taat kepada Allah
yang akhirnya nanti di akhirat mendapatkan yaitu sifat rahimnya Allah. Jadi mendapatkan tempat yang mulia, dikasih Allah, diberi kedudukan yang tinggi, dibangunkan yaitu rumah di surga dan lain sebagainya. Itu salah satunya apa? Yaitu Allah punya sifat Ar-Rahim. Oleh karena itu kalau kita menginginkan mendapatkan sifatnya Allah yang Ar-Rahim, maka jadilah orang-orang yang soleh, jadilah orang-orang yang bertakwa, orang yang taat patuh kepada Allah. Maka nanti akan mendapatkan bagian sifat yang paling mulia, yaitu yang dimiliki oleh Allah, yang itu nanti itu diberikan kepada orang-orang yang kepada Allah. Nah, setelah turun ayat ini, karena heran-herannya orang musyrik itu kan terheran, masa Tuhan itu cuma satu, masa cukup? Maksudnya ngoten nggih. Lek pangeran niku siji, apa cukup ngurusi alam donya niki? Cara kasarane niku ngoten. Nah, sekarang apa buktinya? Maka turunlah yaitu surat Al-Baqarah ayat 164 ini, ya. Ini sebagai bukti bahwa Allah itu esa, Allah itu kuasa atas segala seluruh makhluknya. Nah, ditunjukkan oleh Allah, inna fi, sesungguhnya dalam khalqi, kejadian atau penciptaan, as-samawati, yaitu langit. Nah, as-samawati ini sebenarnya kan jamak, mufradnya itu sama, ya. Jadi beberapa langit, karena ada 7 langit gitu ya, oleh karena itu as-samawat. Wal ardi, dan bumi, wahtilafi, dan pergantian al-laili malam, wan nahari, dan siang. Nah, sekarang kita bahas inna fi khalqis samawati. Jadi sesungguhnya pada penciptaan langit, ada apa dengan langit? Ya. Kalau mungkin kita melihat langit, bangunan yang begitu luas, sama lihat, tidak ada cacatnya sama sekali, tidak ada retak sedikit pun, dan Allah di dalam membangun langit itu tanpa tiang, begitu luas, begitu panjang, sampai manusia itu kalau menelusuri itu tidak mampu betapa luasnya langit tanpa tiang. Ini saja, kalau kita kembalikan kepada kekuasaan manusia atau kepandaian manusia, manusia itu membangun sebuah bangunan tanpa tiang berapa meter? Yang paling panjang dengan hitung berapa meter? Ada yang mampu membangun 100 meter tanpa tiang? Ada? Tidak ada. 100 meter tanpa tiang. Allah tidak ada tiangnya sama sekali. Ya. Oleh karena itu, ini bukti. Kalau ini bukan Allah, tidak mampu. Manusia tidak mampu. Mungkin saya mencari, jadi bangunan terpanjang tanpa tiang di seluruh dunia berapa meter, saya mencari. Ini kita lihat di mana-mana tidak ada tiang. Sama lihat ketika pesawat itu kesana kemari tanpa ada halangan, sama sekali tidak ada tiang, tidak ada macam-macam, dan tidak ada yang retak. Begitu sempurna Allah di dalam menciptakan langit. Wal ardi, dan bumi. Lah di langit tadi, bukan hanya itu loh, Tapi kalau kita melihat yaitu apa keajaiban langit, karena di langit itu juga Allah yaitu menciptakan yang namanya galaksi, kumpulan dari bintang-bintang yang ada, bahkan ada bintang yang tidak bisa dilihat oleh manusia dengan mata telanjang. Nah, bintang yang bisa kita lihat itu masih di langit yang pertama, yang celurat-celurut niku nggih,
Nah, niku taksih di langit yang pertama, bahkan ada yang terjauh. Itu ya. Kalau perjalanan berapa ribu kali kekuatan cahaya berapa tahun dikalikan berapa tahun sampai umur manusia itu habis tidak mampu untuk menembus bintang yang jauh itu langit pertama. Padahal ini ada 7 langit dan itu tidak ada tiangnya. Coba jenengan lihat ya di dalam surat Luqman ayat berapa itu 10 11 ya. Nah, ayat 10-11 A'udzu billahi minasyaitonir rajim khalaqas samawati bighairi amatin tarawnaha. Jadi dia Allah menciptakan as-samawati beberapa langit bighairi amatin tanpa tiang tarawnaha, kamu itu melihatnya. Kita kan melihat dong, nggak ada tiang sama sekali, tidak ada. Ini kalau Tuhan selain Allah apakah mampu? Sedangkan Tuhan selain Allah itu lahirnya setelah ada bumi. Mosok ana pangeran iku lahire saonone bumi. Lah mboten masuk akal to. Pangeran iku kudune sadurunge ana apa-apa wis ana pangeran. Lah lek pangeran ku lahire bumi wis ana kait lahir terus nyiptakno napa? Niki kan perlu dipikirkan. Yang ono sing ngarani la Isa iku termasuk pangeran. Wong lahir wis ana bumi kok diarani pangeran. Kan betul masuk akal nih. Ya, maka Allah itu wal awal wal akhiru. Awal dan tidak ada yang mengawali, tidak berawal, wal akhiru tanpa akhir. Itu Allah. Keberadaannya tidak ada yang mengadakan. Bahkan Allah menulis sebuah kitab Quran 2000 tahun sebelum terciptanya bumi dan langit sudah ditulis termasuk surat Al-Baqarah ayat yang terakhir 2 ayat mulai amanah Rasulullah sama surat itu sudah tertulis 2000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Ini kalau bukan Allah tidak mampu. Nah, kembali kepada langit tadi. Jadi khalaqas samawati bighairi amatin tarawnaha. Jadi kamu melihat Allah menciptakan langit itu tanpa tiang. Begitu luas, begitu panjangnya. Ini bukti bahwa Allah itu kuasa. Allah itu ada. Karena ada sesuatu itu mesti ada yang menciptakan. Maka kalau teori ateis yang tidak bertuhan, sesuatu ini katanya asalnya dari tidak ada. Tidak mungkin sesuatu ada itu mesti ada yang mengadakan. Berarti teori ini kan salah. Maksud ada sesuatu itu tidak ada yang mengadakan. Berarti ada sesuatu pasti ada yang mengadakan. Lah adanya langit, adanya bumi itu karena ada Allah sehingga diciptalah yaitu langit dan bumi. Nanten nggih. Wa alqa fil ardi rawasiya antamida bikum. Nah, ini yang perlu diketahui. Allah menciptakan, meletakkan di bumi rawasiya gunung-gunung antamida bikum agar tidak bergoyang. Kalau di dalam surat napa niku? Nah, niku kan ada wal jibalu autada. Jadi gunung itu adalah patokan atau napa nggih paku bumi. Maka orang sekarang kalau ada gunung itu dihancurkan, maka kenapa bumi itu sering bergoyang? Kalau nanti suatu saat orang-orang menghancurkan seluruh gunung, maka bumi ini akan oleng. Keseimbangannya tidak boleh kan ngoten to. Wis sampean nek gawe layangan niku lho ya, pinggire iku lek ana cara enten apa niku, sampean jukuk situ. Mungkin kan
oleng, atau pesawat lah mburi niku sampean ketok oleng. Begitu pula bumi, gunung itu dijadikan oleh Allah sebagai paku bumi supaya napa antami tabikum tidak goyang. Nah orang-orang gunungnya dibuomi, zaman rotan gini Lamongan dibuomi di Jugoi. Nah makanya sering terjadi napa gonjangan. Ngeten niku lagi napa latan gini niku nggih surat Al-Baqarah nggih. La tufsidu fil ard. Ketika dikatakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu musyrikun. Dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Qalu innama nahnu musyrikun. Saya ini membuat kebaikan. Gunung dibom tinggo dalan, gunung dinapa dipecah, digeraji tinggo napa saniki ten Lamongan niku. Dienggo pondasi wong-wong niku lho. Batu putih niku sampai dalam niku. Ketika ditangkap ngaten, saya ini membuat kebaikan untuk bangunan. Nah pada akhirnya kan merusak niku. Jadi lihat mawon akibatnya ketika nggak ada gunung, maka bumi ini mulai goncang. Itu masalahnya manusia senantiasa membuat kerusakan. Wa bassa fiha min kulli dabbah. Nah ini tentang bumi. Setelah itu ditumbuhkan di dalam bumi min kulli dabbah, setiap binatang melata termasuk seluruh makhluk hidup. Itu semuanya diletakkan oleh Allah di bumi, dan di situ ada yaitu apa ya namanya? Tempat atau habitatnya masing-masing. Kan ada tempatnya masing-masing, ikan di mana, belut di mana, misalnya burung di mana, semuanya ada habitatnya. Nah itu salah satu yaitu apa, bukti bahwa Allah itu ada dan Allah itu kuasa. Wa anzalna minas sama'i ma'an, dan kami turunkan minas sama'i, dari langit pertama, karena sama itu mufrad berarti langit pertama. Makanya mendung itu nggak jauh, paling 1 kilo, bahkan ada yang kurang ya. Yang jadi hujan itu dong ya, ini kok nggak jauh. Maka kalau biasanya pesawat ketika mendung hujan, itu pesawat lewatnya mesti di atas itu, ya, di atas 1 kilo atau 1,5 kilo. Itu sudah di atas hujan. Biasanya sama ya, langit atau yang apa mendung itu biasanya masih apa 1 kilo dan minas sama imaan, turun hujan, fa'ambatna, maka kami tumbuhkan fiha, di dalam bumi, min kulli zaujin, setiap tumbuh-tumbuhan karim, yang baik. Setelah turun hujan, apapun akan tumbuh, jenengan nanam akan tumbuh. Dan air hujan dengan air sumber itu jauh berbeda. Kalau jenengan apa misalnya menanam, itu bagus air hujan dibandingkan dengan air sumber yang jenengan ngaliri. Cara vitamin ini ku kathah air hujan. Biasanya cuman gerimis rontok kerep niku pun cukup, tapi lek jenengan ngelep air biasa niku sampai membek cek kurang. Tapi kalau air hujan itu cukup sedikit pun cukup. Nah, itulah dengan apa adanya hujan Allah menumbuhkan yang bumi asalnya mati menjadi subur makmur. Kan kadang-kadang ada satu daerah itu yang tak ada hujan, kalau nggak hujan nggak bisa nanam. Itu ada ya. Sehingga apa ketika ada hujan itu akhirnya nopo tumbuh subur makmur di situ nggih. Nah setelah itu pada ayat 11 ini, karena ini adalah yaitu tantangan kepada orang-orang yang nopo musyrik, hadza khalqullah. Nah inilah ciptaan Allah. Kata Allah, fa'aruni, maka tunjukkan kepadaku, madza khalaqal ladina min duni, apa yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau ada yang merasa menjadi Tuhan, apa yang diciptakan oleh Tuhanmu? Urun apa nok donya niki maksudnya ngoten nggih. Apa gawe gunung, gawe laut, gawe sungai, silakan disebutkan. Kalau ada yang mengatakan bahwa selain Allah ada Tuhan,
Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Tunjukkan Tuhanmu menciptakan apa? Lata Uzza menciptakan apa? Penciptaan bumi, bintang, oronopone. Tidak ada yang mampu menjawab. Karena memang tidak ada Tuhan selain Allah yang mampu menciptakan. Disuruh menunjukkan orang-orang musyrik. Tunjukkan Tuhanmu. Urun apa? Lek anjene ngaku dadi pangeran. Nggak bisa jawab sama sekali, wong memang tidak mampu. Balid zalimuna fi dhalalim mubin. Bal, tetapi adzalimuna orang-orang yang zalim fi dhalalim mubin, di dalam kesesatan yang nyata. Meskipun demikian, dia tidak mampu menjawab apa-apa dan tidak bisa membuktikan apa-apa. Tapi tetap dia pun tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Karena fi dhalalim mubin. Dia sudah benar-benar sesat, hatinya gelap, dipenuhi dengan kesesatan, dipenuhi dengan maksiat, dosa, sehingga hatinya gelap. Karena hati yang gelap itu tidak akan pernah mendapatkan cahaya dari Allah. Hati-hati. Ini disebabkan karena mereka selalu sering menolak ayat Allah. Sering menolak ayat Allah. Sehingga hatinya menjadi gelap. Ketika hati gelap, maka iman itu lek cara wong Jawa niku napa nggih? Mboten, iman itu mboten purun ten gene hati yang gelap, enggak kerasan. Nggih. Ketika hati gelap banyak maksiat, maka iman akan meninggalkan hati. Oleh karena itu, maka umatnya Nabi Muhammad SAW senantiasa diajarkan, ketika berbuat kesalahan maka segeralah bertobat kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah. Kenapa? Dengan hati yang tobat itu adalah salah satu membersihkan, yaitu hati kita dari perbuatan maksiat. Jadi kalau seandainya orang itu melakukan perbuatan maksiat, ada titik hitam di dalam hati, maka kalau orang itu mau bertobat kepada Allah, insya Allah pada saat itu juga Allah membersihkan titik hitam itu di dalam hati, sehingga hati ini tidak sampai terlanjur hitam. Itu kalau sering kita itu bertobat kepada Allah. Jangan sampai yaitu ketika melakukan maksiat dibiarkan saja, yang pada akhirnya menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, akhirnya karena sudah biasa, ya enjoy saja melakukan maksiat. Akhirnya titik hitam itu senantiasa memenuhi hati. Satu hari nggak terasa, 2 hari nggak terasa, sampai bertahun-tahun, akhirnya hati menjadi menghitam. Setelah menghitam, menjauhkan diri dari Allah, diawali dari meninggalkan beberapa kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Pertama, enak meninggalkan puasa ditinggal, merasa ringan ketika kerja. Di bulan Ramadan enak nggak puasa, enak nggak puasa ketika kerja enak. Setelah itu diikuti dengan sholat ditinggalkan karena merasa bebas dan enak ketika melakukan aktivitas. Satu demi satu akan meninggalkan, karena berangkat dari apa? Yaitu hati yang gelap, banyak melakukan maksiat, banyak menolak ayat Allah atau kebenaran yang datang dari Allah. Oleh karena itu pada akhir ayat tadi, ayat 11, balid zalimuna fi dhalalim mubin. Bahkan al-zalimun, orang-orang yang zalim, fi dhalalim mubin, tetap dalam kesesatan yang nyata. Padahal Allah sudah menunjukkan, ini langit tanpa tiang. Kamu melihat sendiri, ini kan bukti nyata, ayat kauniyah yang bisa kita lihat dengan mata
kita. Terus Allah menjadikan gunung-gunung yang banyak manfaatnya bagi manusia, tapi ketika dirusak maka goncanglah, yaitu apa? Yang tujuannya Allah adalah untuk, yaitu sebagai keseimbangan. Banyak manfaatnya. Nah, pemahaman jangan termasuk orang-orang itu kan termasuk banyak manfaatnya. Salah satunya adalah gunung-gunung yang ada. Oke. Nah, ini bukti dari Allah bahwasanya Allah itu ada, Allah itu kuasa, dan adanya bumi dan langit ini menunjukkan bahwa Allah itu ada. Oleh karena itu, kalau ada makhluk yang mengatakan bahwa tidak bertuhan, tidak ada Tuhan, itu berarti apa? Artinya dia itu sebenarnya adalah orang yang sangat sesat, yang sejauh-jauhnya. Karena pada hakikatnya manusia itu tidak punya kemampuan untuk berbuat apa-apa, kecuali kalau Allah itu adalah memberikan kemampuan. Termasuk kita pada saat ini, kok Allah masih memberikan izin kita untuk berjalan, mampu berjalan di masjid atau ke masjid, ini adalah atas izin Allah. Kita bisa duduk dan nanti kita bisa berdiri, itu juga semuanya atas izin Allah. Kalau kita tidak diizinkan, tidak diberi kemampuan, maka kita tidak akan mampu sampai di sini. Maka sesungguhnya kalau seandainya kita itu sadar, setiap gerakan kita itu tidak pernah yang namanya tidak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah duduk bisa berdiri, setelah itu duduk kembali, setelah itu bisa melakukan sholat, setelah itu bisa pulang, setelah itu bisa tidur, setelah itu bangun kembali. Jadi tidak pernah kita meninggalkan yang namanya alhamdulillah. Kenapa? Kita senantiasa diberi kekuatan. Jadi kita itu mencari bukti Allah, keimanan kepada Allah itu mboten usah sing tebe-tebe sing atau mboten usah. Dalam kehidupan sehari-hari ini lho. Nggih, jenengan tilem kok iso tangi malih, niki berarti Allah mengizinkan. Mergo Allah mboten mengizinkan tilem terus mboten kenging dibuka pun subuh. Nah, lek wis mboten kenging dibuka berarti napa kudu diberangkatno, berarti pun kebacut niku. Ngoten nggih. Oleh karena itu doanya mau tidur napa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Asline ngoten pamitan mati nggih. Nah, tapi mangke lek ampun napa bangun malih, alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Jadi bangkit kembali. Ngerti nggih? Tadi keimanan kepada Allah niku dalam kehidupan sehari-hari kita hayati, kita pikir, afala taqilun, afala tadakkarun. Kira-kira nek awake dhewe iki iso ngadeg, iso lungguh, iki sapa sing lungguhno, sing ngadegno. Niku pun dadi ayat Gusti Allah ndadekno awake dhewe niki kuat imane. Mikirin pun sing waduh-aduh. Nggih, nek ada iku malah angel. Sing cidik-cidik mawon lah. Sing sekiranya kita itu memang bisa menambah, yaitu iman kita. Dan memang ayat di sekitar kita itu memang banyak, termasuk ayat-ayat kauniyah yang berada di alam semesta. Bahkan termasuk diri kita ini adalah termasuk kauniyah juga, napa kauniyah. Karena memang diceritakan dalam Quran juga, dan memang ada wujudnya, yaitu di dunia. Itu pentingnya kita meningkatkan iman kita kepada Allah, sehingga kita itu yakin bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, maha segala-galanya, yang mampu memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Insya Allah kita senantiasa meningkat iman kita.
Saya kira cukup ya, tapi ini belum selesai, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita bahas lebih lanjut mengenai bukti-bukti Allah bahwa Allah itu memang ada dan maha kuasa. Marilah kajian di malam hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.